Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memasuki renungan kebaktian rumah tangga online pada saat ini. Mari kita bersama-sama untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita akan masuk di dalam doa untuk renungan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore Roh Kudus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala kasih dan rahmat-Mu kepada kami semua, baik kami secara pribadi, secara keluarga, maupun kami semua di dalam jemaat-Mu di GKP Jemaat Sadang ini. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam renungan KRT pada sore hari ini. Ampunilah dosa kami Bapa, siapkanlah hati kami. Kami serahkan Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan boleh pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami semua yang akan mendengarkan firman ini, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan firman ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sektor 1, sektor 2 maupun sektor 3, ataupun Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bahan KRT pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya ulangi, Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Kedatangan Anak Manusia, Perumpamaan tentang Pohon Ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini
Berbahagialah kita semua yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar di dalam melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan diajak bersama untuk merenungkan suatu renungan menghadapi masa-masa Advent yang sedang kita jalani pada saat ini. Namun sebelumnya, izinkan saya mungkin akan sedikit bertanya ya kepada Bapak Ibu untuk perenungan kita. Bapak Ibu, kita semuanya di sini biasanya dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak hal-hal yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Banyak sekali agenda kegiatan kita yang sudah ada. Bahkan tidak jarang dari kita semua sudah ada catatannya. Ada rencana-rencana, ada planning yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, tentunya saya yakin pasti Bapak Ibu di sini juga sama ya. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Semuanya baik ya, bukan cuma Bapak Ibu, opa, oma, Bapak, Ibu, ya om, tante, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya tentulah punya rencana. Dan tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan rencananya berantakan. Semuanya ingin rencananya itu perfect, ingin berjalan mulus, ingin sempurna, ingin mendapatkan yang terbaik dari apa yang direncanakannya. Saya yakin kita semuanya pada saat ini pun sudah mempunyai rencana menjelang bulan Desember. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menjelang bulan Desember ini tentunya semuanya sudah menyadari bahwa di bulan Desember ada event atau ada hal yang sangat kita tunggu-tunggu ya, yaitu adanya Natal. Mungkin banyak dari kita sudah nabung dari awal bulan. Ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak atau semuanya saja sudah menyisihkan sebagian dari penghasilannya atau rezekinya, mungkin ditabung baik-baik, disimpan baik-baik. Dan bahkan mungkin di sini sudah ada yang mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau boleh jujur, betul Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah belanja ya sekarang. Ada yang mungkin ke Bandung, ada yang mungkin ke Jakarta. Ya, sudah mulai memilah, mencari-cari baju-baju yang bagus. Ya, model-model terbaru. Kemudian selain itu juga nanti Bapak Ibu sudah mulai memasuki bulan Desember ini, ada yang senang mulai membersihkan rumah-rumahnya, kemudian menghias rumah dengan hiasan-hiasan yang ada di pintu-pintu, di depan rumahnya, di ruang tamu, kemudian hiasan pohon Natal, dan bahkan oma, tante-tante, ibu-ibu, atau mungkin pemudi, ya, para remaja putri sudah mulai juga mempersiapkan kue-kue Natal yang enak-enak. Persiapan yang begitu indah, persiapan yang begitu matang, ya sangat bagus ya Bapak Ibu. Mungkin itu sudah menjadi kegiatan rutin yang selalu ada di setiap menjelang Natal.
Nah, Bapak Ibu semuanya, mempersiapkan segala sesuatu sangatlah bagus. Apalagi pada saat kita mempersiapkan Natal. Tentunya hati kita penuh dengan sukacita. Kita mempersiapkan segala sesuatunya sangat-sangat kita lakukan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh syukur, penuh hal-hal yang membuat kita semakin bergelora, semakin kita merasa bahwa ada sesuatu yang mendorong kita untuk menyambut kedatangan Sang Kristus di bulan Desember ini. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun persiapan tadi, persiapan yang ada sangat bagus, namun ternyata firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua, yaitu bahwa selain persiapan jasmani, kita juga terlebih diingatkan untuk mempersiapkan secara rohani. Sudahkah kita mempersiapkan rohani kita? Sudahkah kita mempersiapkan hati kita? Kedatangan Kristus adalah hal yang sangat kita nantikan. Kelahiran Sang Bayi Kudus demi menyelamatkan umat manusia. Nanti pada saatnya di bulan Desember ini kita semua akan merayakannya, baik dalam ibadah bersama, ibadah keluarga, ataupun mungkin perayaan lainnya. Ya, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Lukas, perikop yang baru saja kita baca bersama, di sini juga mengingatkan tentang kedatangan Tuhan atau kedatangan anak manusia, ya, pada kedatangan kali yang kedua nanti. Sama, kita bersama-sama masuk di dalam masa penantian. Nah, apakah masa penantian ini hanya akan kita lakukan atau kita siapkan secara duniawi saja, secara hal-hal yang kasat mata saja, atau kita ingin bahwa hal yang kita tunggu-tunggu ini, kedatangan Tuhan ini, ingin benar-benar kita rasakan secara sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan Tuhan datang. Itu adalah rahasia dari Tuhan sendiri, rahasia ilahi dibilangnya. Nah, sekarang mumpung kita semuanya juga masih dikasih kesempatan, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya hari itu, kapan datangnya Tuhan, namun Tuhan berkenan memberikan tanda-tanda untuk kita semuanya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan dengan berbagai peristiwa, fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Kedahsyatan alam di mana-mana. Bencana, ya mungkin banjir, bencana alam lainnya, gunung meletus, gempa bumi, pandemi yang ada, kelaparan, peperangan, perpecahan, kekerasan, dan sebagainya. Itulah salah satu dari tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. Seyogianya, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harusnya sudah berpikir ke arah sana. Kita diajak untuk mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam masa penantian kita diingatkan untuk jangan sampai kita pun terbuai dengan hanya mempersiapkan atau hanya kita memikirkan hal-hal yang sekarang kita alami saja. Kita ingin secara keduniawian kita bahagia. Kita ingin, semua orang menginginkan secara keduniawian
keduniawian kita mendapatkan yang terbaik. Kita mempunyai segala sesuatu mencukupkan untuk semua rencana kita, namun diingatkan. Mari di dalam masa-masa penantian ini, baik masa-masa Advent yang sedang kita jalani ini maupun masa-masa penantian, kita juga menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Kita diajak untuk menata hati kita. Kita diajak untuk kita juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya, walaupun itu mungkin berat, walaupun secara kedagingan kita masih suka merasa malas-malasan untuk lebih kita meluangkan banyak waktu, menyiapkan diri kita untuk kita lebih mendekatkan diri di dalam doa, ataupun mungkin ibadah, atau mungkin di dalam pembacaan Alkitab. Sangat-sangat berat mungkin kita rasakan karena kita merasa sangat sibuk, kita merasa banyak pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin kita merasakan banyak PR, banyak beban, banyak deadline yang mengejar kita. Sepertinya 24 jam itu tidak cukup. Mungkin kita sering merasa seperti itu. Namun Bapak Ibu, mari sekali lagi bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Tuhan Allah melalui Roh Kudus-Nya tidak segan-segan senantiasa mengingatkan kita untuk kita menyadari bahwa kita mempersiapkan hati kita. Kita menata hati kita untuk kita belajar mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Untuk kita juga boleh mengurangi sedikit demi sedikit yang negatif-negatif di dalam hidup kita. Dan kita juga boleh belajar menambahkan sedikit demi sedikit hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Allah adalah Allah yang datang di dalam kasih. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, Anak manusia datang ke dunia ini, Juru Selamat datang ke dunia ini dengan tujuan untuk menyelamatkan kita semua. Dengan tujuan untuk membawa kabar baik, dengan tujuan untuk memberikan damai sejahtera, memberikan kasih, memberikan keadilan. Oleh karena itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk belajar mengikuti teladan Sang Juru Selamat, mengikuti teladan dari Tuhan kita. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu, jika kita mau, jika kita memberikan hati, jika kita memberikan diri untuk diubahkan, jika kita mau merendahkan, membuang sedikit demi sedikit egoisme kita, kita yakin dan percaya kita seperti bejana yang semakin dibentuk. Kita akan semakin hari boleh semakin terbentuk di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita punyai, apapun yang Tuhan sudah titipkan, Tuhan berikan sebagai berkat dan kepercayaan di dalam hidup kita, baik melalui suami kita, melalui istri kita, melalui anak-anak kita, melalui keluarga besar kita, orang tua kita, melalui pekerjaan kita, melalui jemaat, melalui orang-orang di sekitar kita, dan dimanapun berada. Tuhan telah tempatkan kita, Tuhan telah bekali kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita pun juga boleh memanfaatkan, mengisi kehidupan ini, mengisi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita semakin menantikan kedatangan Tuhan dengan semakin memulihkan diri kita. Semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan,
semakin hari kita boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kita semua di dalam penantian kita menunggu menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup renungan pada sore hari ini, diingatkan kembali bagi Bapak Ibu, Opa, Oma, dan anak-anak semuanya, apabila berkerinduan untuk memberikan dukungan persembahan, silakan bisa memasukkannya di dalam amplop yang bertuliskan persembahan KRT online dan bisa nanti membawanya pada ibadah minggu di gereja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur. Bahana syukur tak henti-hentinya kami naikkan ke hadirat-Mu, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk kami. Pada saat ini pun Tuhan, melalui firman yang telah tertabur untuk kami semuanya, kami telah diberikan suatu pembelajaran yang sangat indah mengenai pemulihan hati kami, pemulihan diri kami, untuk kami semakin mempersiapkan rohani kami, mempersiapkan hati kami menjelang kedatangan-Mu ke dunia ini. Ya Bapa, kami mohon kekuatan, kami mohon hikmat-Mu, sehingga kami boleh semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Bentuklah kami Bapa di dalam kehidupan ini, dan kiranya penantian yang kami lakukan boleh kami lakukan dengan penuh kasih, dengan kami menolak segala macam kekerasan, dengan kami boleh belajar meneladan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ajaran kasih, ajaran damai sejahtera, ajaran keadilan, dan semua hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan gereja kami Tuhan, Bapak Pendeta beserta keluarga, kami serahkan Bapak Penatua, Ibu-Ibu Penatua, pengawas perbendaraan jemaat, komisi yang ada, tim, panitia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan semua program, rencana yang akan kami lakukan, semuanya juga kami serahkan kehendak Tuhan yang terjadi untuk kami, dan biarlah Tuhan kami melakukan semuanya dalam pelayanan kami hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan yang boleh terkumpul, kiranya Tuhan juga boleh berkati setiap tangan yang mempersembahkannya dengan hati yang tulus, dan Tuhan ganti dengan berlipat ganda. Dan juga Tuhan boleh berkati dan juga boleh Tuhan berikan hikmat-Mu bagi semua petugas, semua penatua yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga boleh jadikan persembahan ini Engkau cukupkan dalam keperluan pelayanan-Mu di GKP Jemaat Sadap. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya pandemi yang ada boleh kami jalani, boleh kami hadapi dengan perisai dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden sampai dengan pemerintahan terendah di negara kami. Kami yakin Tuhan berikan kebijakan, Tuhan berikan kasih-Mu kepada mereka semua. Kami juga serahkan bagi yang sakit, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan. Bagi yang sedang menjauh dari Engkau, Tuhan boleh ingatkan kembali. Bagi yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kedatangan-Mu, kami serahkan kami semua, supaya kami juga mempersiapkannya bukan hanya dengan hal-hal jasmani, namun kami juga mempersiapkannya terlebih dalam hal rohani kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan
perenungan ini, kiranya KRT ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan apabila di dalam arak-arakan renungan ini Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami serahkan Bapa, kami tutup ibadah pada sore hari ini dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan untuk KRT pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.